Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nugroho dengan NIM 209 program studi akuntansi. Ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah audit 1 dengan dosen pengampu Bapak Abriandi SEAK MCA. Yang pertama adalah perencanaan audit oleh BPK dalam mengaudit pemerintah Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Yang kedua adalah pemahaman atas entitas. Yang ketiga adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Yang keempat adalah pelaksanaan prosedur analitis awal. Yang kelima adalah pemahaman dan pengujian sistem pengendalian internal. Yang keenam adalah penilaian risiko. Yang ketujuh adalah penetapan materialitas. Yang kedelapan adalah penentuan metode uji petik. Yang kesembilan adalah pemenuhan kebutuhan pemeriksaan. Yang ke-10 adalah pengkomunikasian perencanaan pemeriksaan. 11 adalah pemeriksaan kepada manajemen entitas yang diperiksa. Yang ke-11 adalah penyusunan program pemeriksaan P2 dan program kegiatan perorangan atau PKP. Selanjutnya adalah prosedur analisis auditor BPK. Yang pertama adalah penyelidikan, yang kedua adalah konfirmasi, yang ketiga adalah pemeriksaan catatan atau dokumen, yang keempat adalah pemeriksaan aset berwujud, yang kelima adalah pengamatan, yang keenam adalah penghitungan ulang, yang ketujuh adalah kinerja ulang, yang kedelapan adalah prosedur analisis. Berikutnya adalah integrasi pemerintah Kabupaten Bogor dan BPK. Pertama adalah kedua lembaga tersebut tidak bisa mengemban amanat yang diberikan kepada kedua instansi. Yang kedua adalah dalam menjalankan tugas tidak dilakukan secara transparan dan konsisten. Yang ketiga adalah kedua instansi tersebut tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan instansi di mana mereka bekerja. Yang ketiga adalah tidak berani mengambil risiko dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya sendiri. Yang kelima yaitu tidak adanya sikap objektif yang ditunjukkan oleh pegawai kedua instansi tersebut. Berikutnya adalah risiko yang dihadapi oleh auditor BPK. Yang pertama adalah risiko audit, yaitu risiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Yang kedua adalah risiko bawaan. Risiko bawaan adalah risiko kerentanan suatu asersi terhadap salah satu material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Yang berikutnya adalah risiko pengendalian atau control risk. Risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern entitas. Berikutnya adalah risiko deteksi atau detection risk. Risiko deteksi merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Berikutnya adalah struktur pengendalian internal pemerintah Kabupaten Bogor. Di sini terdiri dari 8 unsur, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian risiko, yang ketiga adalah kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, yang kelima adalah pemantauan pengendalian internal. Berikutnya adalah jenis kecurangan yang terjadi dan penyebabnya. Yang pertama adalah fraud, penyalahgunaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Bupati Bogor untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya tidak menerapkan skala prioritas laporan keuangan dengan tujuan memperoleh manfaat pribadi terkait kedudukan dan tanggung jawabnya. Penyebabnya yaitu ingin mendapatkan posisi aman dalam kedudukan dan jabatannya yang sekarang atau yang diembannya. Yang kedua adalah fraud, penyalahgunaan aset. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengadaan aset jalan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah disepakati dengan pihak penyedia.
Penyebabnya adalah kurangnya peran pengendali internal yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi. Yang ketiga adalah jenis kecurangan korupsi. Jenis kecurangan ini paling sulit untuk diselidiki karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain atau yang biasanya disebut kolusi. Penyebabnya adalah ingin memperkaya diri atau suatu. Yang terakhir adalah dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Yang pertama adalah pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Karena komputer dapat memproses informasi secara konsisten, sistem teknologi informasi dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur manual dengan pengendalian terprogram yang menerapkan pengecekan dan penyeimbangan setiap transaksi yang diproses. Ini mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam proses transaksi secara manual. Yang kedua adalah tersedianya informasi yang bermutu tinggi. Aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya dikelola secara efektif karena kerumitan itu memerlukan organisasi, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Ini biasanya menghasilkan informasi yang bermutu lebih tinggi bagi manajemen, jauh lebih cepat dari sistem manual. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.